Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa duduk bersama di musola ini untuk setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji satu bab yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Bab yang 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, Haikal ya, bulan Oktober sampai pada pembahasan tentang kaifiat sholat. Dan terakhir yang kita bahas adalah sampai pada bahasan tentang duduk di antara 2 sujud. Nah, kita akan membahas sesudah itu. Tapi biar nyambung dengan pembahasan sebelumnya dan yang akan kita bahas, maka sedikit mengulas yang ujung pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya, ya. Bahwa para jamaah sekalian, kemarin sudah diterangkan tentang bab sujud, bahwa ketika kita sujud itu mesti dilakukan di atas 7 anggota. Ya, dan yang dimaksud itu adalah kening sekaligus hidung, ya. Kemudian 2 tangan atau 2 tapak tangan, kemudian 2 lutut, ya. Kemudian jari-jari kedua kaki. Dan caranya bagaimana? Ketika kita dari iktidal ke sujud itu, yaitu bisa memilih salah satunya, ya. Dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, ya. Kalau ini menurut Imam Malik, mungkin ada yang pakai cara ini. Atau sebagian kita mungkin mengikuti mazhab Syafi'i, maka mendahulukan kedua lutut, baru kemudian setelah lutut baru kemudian kedua tangan. Kalau Ibnu Taimiyah ini boleh dua-duanya, ya. Kedua cara tersebut boleh dilakukan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian saat sujud, nah ini perlu diperhatikan, ya. Saat kita sujud, jari jemari tangan kita itu dirapatkan. Jadi tidak dalam posisi menggenggam, ya. Jadi dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Seringkali ada orang sujud itu miring begini. Kadang miringnya begini. Nah, ini mestinya adalah dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian diposisikan di mana? Kedua tangan disejajarkan dengan bahu. Bahu atau kadang-kadang dengan telinga. Jadi ini pilihannya itu kalau nggak disejajarkan dengan bahu, maka dengan telinga. Kadang ada orang naruhnya itu di bawah banget. Jadi sekenanya. Ya, sujud itu tentu ada aturannya, dan semakin kita mendekatkan diri kepada yang diajarkan oleh Rasulullah, maka nilai yang kita dapatkan akan semakin sempurna. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua lengan kita bagaimana? Nah, kedua lengan kita diangkat, tidak ditempelkan ke lantai, ya, tidak ditempelkan ke lantai. Karena ada orang yang model sujudnya itu ininya itu nempel. Nah, itu diistilahkan seperti anjing, formasi anjing itu, Bang. Nah, ini kita nggak boleh dalam hal-hal tertentu itu mengikuti hewan-hewan termasuk dalam bab ini. Dan sebisa mungkin utamanya kalau kita sholat sendirian itu dijauhkan dari lambung. Nah, hidung dan dahi nempel ke lantai. Hidung dan dahi itu nempel, karena ada orang sujud itu cuma keningnya aja, hidungnya nggak mau nempel. Mungkin faktornya banyak. Kalau misalnya hidungnya karena ada bisulannya, ya mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Pak karpetnya bau, ya udah ditahan dikit, ya, tahan napas dulu. Jadi intinya hidung itu nempel ke lantai. Nah, begitu pula ujung jari kita,
ujung jari kaki. Ada orang itu sujud itu diangkat kakinya. Ya. Jadi nggak nempel. Nah, ini mestinya adalah nempel juga ke lantai. Bahkan bukan sekedar nempel, tapi ujung jari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi agak nekuk dan jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian bagaimana tumit? Kalau bisa, tumit itu dirapatkan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita sujud, pada saat itu kita dianjurkan baca bacaan-bacaan. Nah, diantaranya boleh ini ya, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Monggo saja silakan ya, diucapkan ya 3 kali atau bisa juga lebih ya. Dan sujud itu mesti juga dilakukan dengan tumak ninah, karena tumak ninah itu rukun. Jangan sampai ada sujud tapi belum sampai tumak ninah sudah langsung bangkit. Ke orang tergesa-gesa sekali begitu ya. Jadi, tumak ninah itu kalau dari segi durasi itu seukuran membaca Subhana rabbiyal a'la. Jadi minimal kita sudah kelar membaca 1 kali. Itu ukuran tumak ninah yang minimalis. Ya, kalau lebih ya itu lebih baik. Tapi kalau kita dengan sujud tadi itu sudah kira-kira durasinya itu seukuran kita membaca tasbih ini, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la bihamdi, maka itu sudah disebut tumak ninah. Kalau dari sisi posisi ya, posisi tulang-tulang kita itu sudah menempati posisinya yang semestinya pada saat sujud. Jangan sampai posisi belum mapan sudah bangkit lagi. Ya. Posisi belum mapan, belum menempati yang seharusnya sudah bangkit dari sujud. Nah, jadi paling gampang ya tadi mengukur tumak ninah itu dari sisi durasi nih Pak ya. Itu paling enggak membaca Subhana rabbiyal a'la ya, atau Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, kira-kira seperti ini Pak ya. Sujud yang kita bisa lakukan, di mana tangan kita, di mana bagaimana posisi tumit kita, baiknya seperti ini. Nah, jangan yang seperti ini Pak. Nah, ini tangannya nempel ini ya, baunya nempel. Ini enggak boleh. Ini seperti tadi dikatakan ini seperti anjing. Ya, itu bahasa bukan bahasa dari saya itu. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang lainnya selain Subhana rabbiyal a'la, bisa Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ada yang mungkin biasa Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli, atau Subuhun Kudus Rabbul malaikati waruh ya. Baiknya bagaimana ya? Baiknya kalau bisa kadang-kadang Subhana rabbiyal a'la, kadang Subhana rabbiyal a'la bihamdi, kadang Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli, atau kadang Subuhun Kudus Rabbuna atau Rabbul malaikati waruh. Dengan bervariasi dalam bacaan ini akan membantu kekhusyuan. Sebab kalau orang itu baca itu sudah kayak otomatis begitu Pak ya, udah ngapal gitu ya, udah apa. Itu kadang-kadang sambil ngantuk juga masih benar. Contoh Fatihah itu hampir semua orang itu mungkin sambil agak ngantuk, nggak konsen juga benar. Maka kadang-kadang bacaan itu perlu variasi. Di samping memang ada aturannya, ada contoh-contohnya. Jadi kalau bisa itu kadang ini, sehingga pikiran kita lebih fokus, lebih membantu konsen, ya, membantu konsentrasi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sujud kita lakukan, maka setelah itu kita bangkit dari sujud ya dengan kita mengucapkan takbir. Yang kadang-kadang itu namanya takbir itu Allahu Akbar ya. Nah, kadang-kadang disertai dengan mengangkat kedua tangan. Jadi ada kalanya orang bangkit dari sujud ke duduk di antara dua sujud itu sambil mengangkat kedua tangan, itu sesekali juga nggak apa-apa. Ya, umumnya kita ini kayaknya enggak Pak ya. Enggak ya, tapi sesekali nggak apa-apa. Nah, lalu kemudian kita duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu formasinya iftirosh. Karena ada duduk itu macam-macam bentuknya Pak ya. Nah,
duduk di antara dua sujud itu pilihannya adalah iftiros, ya, iftiros, dengan menghadapkan jari kaki kanan ke arah kiblat, ya. Nah, sesekali dalam duduk di antara dua sujud itu boleh dilakukan dengan ik'a, ya. Ada ik'a yang dibolehkan, ada ik'a yang tidak dibolehkan. Di antara duduk ik'a yang dibolehkan itu adalah ik'a di antara dua sujud tadi. Dan itu adalah maksudnya adalah duduk di atas kedua tumit. Mungkin ada yang pernah praktekkan, ya. Jadi duduknya itu di atas kedua tumit. Jadi dua jari-jari kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat, terus dia duduk di atas kedua tumitnya. Itu dibolehkan, ya. Atau pakai yang biasa, iftiros, ya, iftiros. Iftiros itu ini, Pak. Nah, ini iftiros. Iftiros itu kalau bisa ya kakinya yang satu begini, yang satu diduduki. Karena sering juga sebagian di antara kita itu ngilang aja. Atau dua-duanya berdiri. Ada nggak, Pak? Nah, kalau iftiros itu begini, ya. Kalau duduk selain ini ya sah nggak? Ya sah aja. Tapi yang sempurna atau yang memang dianjurkan itu ya duduk iftiros yang begini. Ya. Ini duduk di antara dua sujud. Nah, ini pakai formasi duduk tasyahud awal. Namanya iftiros. Nah, iftiros itu begini, karena sebagian kita itu duduk apa aja, mau tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk di antara dua sujud itu kakinya itu nyilang. Pak, memang nggak bisa kayak gini, Pak. Ada orang memang dengan kondisi tubuh tertentu nggak bisa seperti ini. Kalau karena nggak bisa ya itu soal lain. Berarti dia tidak mampu. Tapi bagi yang masih bisa mengupayakan, sebisa mungkin begini, Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada saat duduk di antara dua sujud tersebut, kita membaca ya bacaan Allahumma ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, atau Allahumma ghfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Ini ada beberapa pilihan. Dan sebagaimana dalam sujud juga wajib tumaknina, maka pada saat duduk di antara dua sujud juga wajib dilakukan dengan tumaknina. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga baca ini yang versi pendek nih, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya. Rabbighfirli Rabbighfirli. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud kita lakukan, maka kemudian kita lanjutkan dengan sujud yang kedua. Karena setiap rakaat itu wajib sujudnya itu 2 kali. Kalau kurang, disengaja sengaja biar cepat sekali aja gitu ya, itu sholatnya batal. Kalau kurangnya lupa, ya, kalau kurangnya lupa itu nanti ada bab tentang sujud sahwi, ya. Jadi berarti rakaat yang kurang salah satu unsur rukunnya tadi itu dianggap tidak ada, tapi tetap sah karena tidak sengaja. Nah, nanti ada sujud sahwinya. Jadi kalau disengaja pengen cepet gitu ya, Pak, ya. Nah, ini tentu ini akan membatalkan sholat. Jadi setelah duduk di antara dua sujud, maka kemudian sujud lagi, sujud yang kedua, dan itu kita lakukan sebagaimana pada sujud yang pertama. Kita tidak mengulangi lagi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sujud yang kedua kita lanjutkan dengan duduk atas sebelum bangkit ke rakaat kedua. Ini ada namanya istilahnya duduk istirahat. Ya, duduk apa, Pak? Duduk istirahat. Jadi tidak langsung dari sujud kedua kemudian langsung berdiri, tapi sebisa mungkin itu ada jedanya, yaitu dengan duduk istirahat. Istirahatnya ini pakai duduk model apa? Modelnya duduk iftiros. Yang tadi, yang seperti kita terangkan, ya. Baru kemudian akhirnya dilanjutkan ke rakaat kedua disertai dengan ucapan takbir. Karena ada sebagian yang
berdiri aja, nggak pakai ucapan takbir. Sunnahnya disertai dengan ucapan takbir. Kalau yang rukun itu yang ini Pak, takbiratul ihram. Tapi kalau yang begini-begini ini memang babnya sunnah. Meskipun sunnah ya tidak ditinggalkan. Nah, sebagian kita itu ya hanya gerakan saja, pindah posisi tapi tidak ada takbirnya. Nah, yang disebut takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, bangkit ke rakaat kedua dilakukan dengan ya bisa dengan menekan lantai dengan kedua tangan yang mengepal atau dengan membukanya ya. Bisa begini ya. Bisa ini salah satu cara kita bangkit ke rakaat berikutnya tadi. Para hadirin sekalian, rahimani rahmakullah. Tadi yang kita bahas sebelumnya dan sampai tadi itu adalah rakaat apa? Rakaat pertama. Nah, pada rakaat kedua itu kita melakukan seperti apa yang kita lakukan pada rakaat pertama. Secara umum ya, sebagaimana sebelumnya sudah diterangkan. Tetapi pada rakaat kedua ini tidak perlu membaca doa iftitah. Tidak perlu membaca, ada yang mungkin biasa membaca Allahumma ba'id baini, ada yang biasa membaca Allahu Akbar kabiro, ada yang biasa membaca wajhatu ya. Nah, ini pada rakaat kedua tidak dilakukan lagi. Begitu pula menurut mayoritas ulama pada rakaat kedua ini setelah kita berdiri posisi berdiri ketika mau baca Fatihah tidak perlu membaca ta'awud, tidak perlu membaca isti'adzah. Ini menurut mayoritas ulama ya. Karena ta'awud itu hanya dilakukan pada rakaat pertama saja. Meskipun nanti ada juga Pak di antara ulama itu ya menganjurkan atau menganggap sunnah membaca ta'awud itu pada setiap rakaat. Karena kan bukankah ta'awud itu diperintahkan setiap kali baca Quran. Nah, pada rakaat pertama ada baca Qurannya, bukankah rakaat kedua juga ada baca Qurannya? Maka ya yang melakukan atau yang berpendapat seperti itu ya masih bisa dimengerti ya. Alur ini ya, alur kesimpulannya itu ya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ta'awud itu hanya pada rakaat pertama saja. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi yang kita lakukan pada rakaat pertama mulai dari Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud ya 2 kali, terus diantaranya ada duduk di antara sujud, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal. Nah, ini dilakukan setelah rakaat kedua. Nah, duduk tasyahud awal ini duduknya adalah duduk iftirosh, tidak boleh ik'a. Kalau ik'a tadi kalau toh kita lakukan itu pada duduk di antara 2 sujud. Tapi kalau duduk tasyahud awal itu adalah iftirosh, tidak boleh dengan ik'a. Para hadirin sekalian, nah bagaimana cara atau formasi kita duduk tasyahud ini, tasyahud awal ini, yaitu tapak tangan kiri diletakkan pada paha kiri atau pada lutut kiri. Jadi bisa pada paha, bisa pada lutut. Ini yang tangan kiri. Nah, sementara tangan kanan ini menggenggam semua jari tangan kanan dan mengacungkan telunjuk. Atau membuat apa? Membuat lingkaran antara ibu jari dan jari tengah dengan mengacungkan jari telunjuk ke arah kiblat. Jadi bisa begini atau bisa juga begini yang buat lingkaran seperti ini. Nah, bagaimana posisi pandangan kita? Secara umum saat kita berdiri, saat kita ruku, ya, i'tidal itu posisi pandangan kita akan ke tempat sujud. Nah, saat kita duduk tasyahud, di mana tangan kita itu mengangkat jari telunjuk kita, maka pandangan kita diarahkan ke arah telunjuk, ke arah jari telunjuk kita, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana posisi tasyahud awal ini? Kalau menurut Imam Ahmad itu hukumnya wajib. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukum tasyahud awal itu sunnah, ya, sunnah. Nah, terlepas dari itu semuanya ya kita senantiasa melakukannya, kecuali kalau kelupaan, Pak ya, kecuali kalau lupa. Tapi dari sisi hukum itu memang mayoritas ulama berpendapat sunnah, sementara Imam Ahmad mengatakan wajib. Nah, ini pandangan kita seperti ini, Pak. Kalau kita tasyahud itu pandangannya mengarah ke jari telunjuk. Nah, bagaimana Pak dengan jari kita? Nah, ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau menurut ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, maka memberikan isyarat dengan jari telunjuk itu satu kali saja saat ucapan illallah. Ya, jadi pada saat illallah, ini kalau dalam bahasa kalimat tauhid itu ada nafi atau an-nafyu, kemudian ada al-itsbat. Jadi pada saat al-itsbat ya, pada saat kita mengucapkan illallah itu baru kemudian mengangkat jari telunjuk. Nah, ini yang saya baca itu ya sekali aja, meskipun ada sebagian yang begitu diangkat ya udah nggak balik-balik, ya Pak ya. Ya, jadi tapi yang saya baca ini memberikan isyarat jari telunjuk itu satu kali saja saat apa? Saat ucapan illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau menurut ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi, mengangkat jari telunjuk itu pada saat nafi. An-nafyu. Kan seperti tadi ya, dalam kalimat tauhid itu kalau dirinci itu terdiri dari dua rukun. Pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbatu. An-nafyu itu yaitu maksudnya adalah la ilaha. Menafikan ya, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah. Nah, itu kita nafikan, kita tiadakan semua, baru kemudian kita itsbatkan, kita tetapkan bahwa yang berhak dianggap sebagai Tuhan, yang disembah, yang diibadai hanya Allah. Nah, itu namanya itsbat ya, itsbat. Nah, menurut Hanafiyah atau ulama-ulama bermadzhab Hanafi, mengangkat jari telunjuk itu saat la ilaha, la itu ya. Nah, kapan meletakkan? Saat itsbat. Ada juga begitu, Pak. Ya. Kalau menurut ulama Maliki ya, ulama yang bermadzhab Maliki, itu menggerakkan ke kanan ke kiri. Jadi bukan ke atas ke bawah, tapi ke kanan ke kiri. Ya. Kalau menurut ulama Hanabilah bermadzhab Hambali, berikan isyarat jari telunjuk saat mengucapkan nama Allah sebagai isyarat tauhid dan tidak menggerakkan. Jadi ya bahwa setiap menyebut nama Allah nunjuk ya sebagai isyarat tauhid dan tidak digerakkan. Jadi ini berbagai macam pendapat ya, silahkan saja memilih ya, karena mungkin ada di antara kita emang dari awal berlatar belakang Syafi'i ya, ini ya bisa memahami pilihan yang lain. Yang memilih pendapat yang lain yang nggak usah mencela yang saudaranya ya, masing-masing juga mengikuti ulama ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita menginjak kepada pembahasan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud. Sebenarnya dalam bacaan tasyahud itu ada beberapa ya, ada beberapa. Bisa ada 5 atau 6 gitu ya, tapi yang 3 di antaranya yang kita rekomendasikan ya. Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz tasyahud ya. Ada di antaranya yang baca ini, Pak. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau masyarakat ini diklasifikasi, taruhlah kita sederhanakan ada NU Muhammadiyah, orang Muhammadiyah biasanya baca ini, Pak. Tasyahudnya itu ini.
Ini ada dalilnya, ada. Ya. Jadi pakai at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat ila akhirih. Ya. Nah, nanti kalau tadi ada Muhammadiyah, ada NU, kalau saudara-saudara kita yang dari berlatar belakang NU pakainya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau dari sisi sanadnya, di sisi sanadnya lebih kuatan yang pertama tadi. Kalau dari sisi kandungan cakupan maknanya, kenapa misalnya Imam Syafi'i itu milih yang ini, yang at-tahiyatul mubarak, kandungan isinya lebih dianggap lebih luas. Jadi silakan saja. Kalau bisa, bahkan kalau bisa apal dua-duanya, Pak. Kadang sekali-kali at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kadang-kadang at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Ini tadi juga biar kita ini sholatnya pada saat tasyahud itu konsen. Kalau bacaannya netep saja, itu kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk juga masih benar. Nah, itu. Jadi kalau bisa yang biasa dari kecil itu sudah hafal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, PR-nya nih Pak ya, PR-nya berusaha ngapalin yang at-tahiyatulillah. Yang biasa at-tahiyatulillah dari kecil, PR-nya ya menghafal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya. Nah, ada bacaan lagi ya. Saya punya kitab judulnya Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Beliau tokoh termasuk ikonnya mazhab Syafi'i. Beliau mencantumkan beberapa hadis, termasuk ya hadis yang pertama tadi bentuk bacaan yang pertama, kedua, bahkan ada yang ketiga, terus ada juga bacaan-bacaan yang lain. Tapi direkomendasikan di antara tiga bacaan ya. Nah, jadi artinya kita baca yang pertama, yang kedua, atau yang lainnya itu boleh. Kalau bisa bahkan hafal semuanya ya. Jadi kalau nggak bisa hafal semua, daripada nanti ketukar-tukar Pak ya, daripada belibet-libet ya tentu sesuai dengan kemampuan. Tapi artinya biar kita itu misalnya ada peningkatan, ya tadi yang biasa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, itu berusaha menghafal yang model lain gitu ya, atau sebaliknya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada hal penting yang juga bisa atau perlu dimengerti. Sebagian ulama berpendapat kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu dibaca saat Nabi masih hidup. Karena konteksnya kan assalamu alayka. Ya. Jadi kesejahteraan atas engkau wahai ayyuhan nabi. Seakan-akan kita itu dialog langsung. Kalau para sahabat kan memang masih mendapati Rasulullah masih hidup. Nah, apakah kemudian redaksi yang semisal itu juga kita baca meskipun Rasulullah sudah wafat? Nah, ini umumnya kita tetap aja bacanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ada di antara ulama mengatakan dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu kalau Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka redaksinya itu tidak secara langsung. Ya. Maka kalimatnya dirubah menjadi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungkin sebagian di antara kita baru dengar Pak ya. Nah ini yang minimal dengan penjelasan ini, kalau ada yang nanti baca tasahudnya kok model assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan penjelasan ini enggak kaget gitu ya. Oh, ini yang sebagaimana diterangkan dengan alasan bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu dibaca saat Nabi masih hidup. Kalau sudah tiada, maka pakai redaksi ini. Tapi kalau bacanya sebagaimana yang kita biasa baca ya
ya nggak apa-apa juga ya, dan umumnya kita baca itu. Tapi minimal ini meskipun tidak dipraktekkan, tapi paling tidak kita mengerti ya, kita mengerti. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membahas tentang sholawat ya. Kalau menurut sebagian ulama, bacaan sholawat itu disunahkan juga pada tasyahud awal. Ya. Jadi sebagian ulama menganjurkan ya, ada sholawat yang dibaca meskipun itu versi-versi pendek. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau dilanjutkan dengan salat kepada keluarga beliau gitu ya. Tapi yang jelas sebagian ulama menganjurkan ya untuk juga pada tasyahud awal itu membaca apa? Sholawat. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat sholawat pada tasyahud awal itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tasyahud awal itu dianjurkan itu dilakukan dengan singkat. Singkat ya, ibarat orang duduk itu duduk di atas batu yang panas gitu ya, nggak lama-lama. Jadi makanya ada yang ketika tasyahud awal itu kesannya itu apa? Singkat. Memang berarti dia nggak baca sholawat. Itu juga menurut sebagian ulama seperti itu ya. Dan tapi ada juga yang menganjurkan meskipun di tasyahud awal tetap dianjurkan baca sholawat. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti tentang sholawat kalau mau dibahas itu ya ada versi pendeknya seperti apa, versi idealnya seperti apa. Tapi yang utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa Pak? Sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat Ibrahimiyah itu yang seperti ini diantaranya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu tadi bukan ya? Bukan bel ya? Sedikit lagi. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita sampai pada duduk tasyahud awal ya. Dengan tadi ada ikhtilaf apakah perlu sholawat ataukah tidak. Nah, ini menginjak pada rakaat ketiga ya, rakaat ketiga. Tapi mungkin pertanyaan aja kali ya. Ya. Barangkali ini ada waktu beberapa menit. Mungkin ada di antara Bapak sekalian yang ingin bertanya seputar yang tadi sudah disampaikan atau yang menjadi ganjalan atau unek-unek yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.